clinic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tugas dari aplikasi teknologi cerdas dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Departemen Teknik Elektrotomasi Fakultas Vokasi. Di sini saya mengambil judul yaitu pendeteksi penggunaan masker sebagai pelaksanaan protokol kesehatan dalam area industri. Perkenalkan diri, nama saya Ferian Bagus Kusuma, dan nama-nama kelompok saya ada Farhan Wahyu Anggara dan Adidian Rahman. Selanjutnya setelah menentukan judul, selanjutnya kita akan software yang akan digunakan dalam penggunaan pendeteksi masker tersebut. Nah, di sini kelompok kami menggunakan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio itu adalah sebuah text editor ringan yang handal dan dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform. Nah, Visual Studio ini bisa berbagai versi, yaitu ada versi Linux, Mac OS, dan Windows. Serta ada pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dipasang via marketplace, seperti C++, C, Python, Go, Java, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah software yang digunakan, yaitu kita akan bahas bahasa pemrogramannya. Ya. Di sini kita akan membuat bahasa pemrogramannya yaitu bahasa Python. Nah, bahasa Python ini pemrograman tujuannya untuk ditafsirkan tingkat tinggi. Nah, dibuat oleh Guido van Rossum yang pertama kali dirilis pada tahun 1991. Konstruksi bahasanya pendekatan berorientasi objek bertujuan untuk membantu programmer menulis kode yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil dan besar. Nah, di bahasa pemrograman Python, maka kita perlu install library tersebut, yaitu ada install TensorFlow CPU, ada install TensorFlow GPU, ada install OpenCV Python, ada install Keras, ada install Immutils. Setelah library-nya kita akan menjelaskan satu persatu arti dari library tersebut. Yang pertama itu ada TensorFlow. Nah, TensorFlow itu merupakan framework komputasional yang digunakan untuk modeling machine learning. TensorFlow biasanya menyediakan berbagai toolkit yang memungkinkan kita membuat model. TensorFlow sangat membantu dalam implementasi artificial intelligence. Yang kedua ada library OpenCV. Nah, OpenCV ini berguna sebuah library perpustakaan yang digunakan untuk mengolah gambar dan video hingga kita mampu mengekstrak informasi di dalamnya. Yang ketiga ada library Keras. Nah, library Keras ini pustaka sumber terbuka yang menyediakan antarmuka Python untuk jaringan saraf tiruan. Keras bertindak sebagai antarmuka untuk pustaka TensorFlow. Dan library yang terakhir ada Immutils, merupakan library yang melakukan translation, rotation, regin, dan skeletonization. Nah, selanjutnya ada struktur directory. Nah, di sini ada dataset, example, dan face detector. Nah, di dataset tersebut ada with masker dan without masker. Nah, di example ini ada dua yang memakai masker, gambar memakai masker, dan satu yang tidak memakai masker. Nah, di face detector itu ada penggunaan Python ada 3 ya, ada detect max image, ada detect max video, ada train max detector. Nah, di detect max image ini kita akan memunculkan sebuah sampel atau membuat contoh pada foto atau gambar yang telah kita dibuat di dataset tersebut. Nah, di data max video itu kita akan menampilkan sebuah video kayak real time-nya tersebut. Nah, di train max detector-nya itu kita akan mencoba sebuah simulasinya pendeteksi maskernya. Selanjutnya, ada contoh tahapan pendeteksi masker. Pertama ada contoh kita nyari gambar wajah yang tanpa masker. Setelah itu kita akan mendeteksi wajah tersebut. Setelah itu kita crop region of interest pada wajah. Selanjutnya kita akan mendetek facial landmark. Nah,
Di sini akan mengasihkan titik-titik untuk pada wajah tersebut. Setelah itu kita akan mencarikan gambar masker, contoh dari gambar masker tersebut. Setelah itu kita akan menutupi wajah dari yang tidak memakai masker, maka kita akan memakaikan masker pada wajah tersebut. Selanjutnya ada contoh dataset. Nah, di sini gambar-gambar yang kami ambil contohnya dari Google, ada berbagai macam gambar yang tidak memakai masker. Setelah itu kita download gambar masker untuk menutupi wajah tersebut, buat merupakan contoh dari dataset tersebut. Nah, selanjutnya simulasi untuk detect image akan dijelaskan oleh Farhan Wahyu Anggara oleh teman saya sendiri, dan dipersilakan. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari yang apa yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Dan ketika kita sudah menginstal dari library tambahkan tadi, kita bisa mendeteksinya menggunakan library. Nanti kalian bisa mengeditkan langsung search di search-nya tetap kalian ketika cari Python nanti akan muncul editingnya. Nah, setelah ini di sini saya akan menjelaskan beberapa contohnya saja ketika kita menyebutkan CV2 dengan nama lainnya OpenCV. Di sini akan muncul versinya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kalian bisa menggunakannya untuk memprogram deteksi masker ini. Nah, yang saya deteksi kali ini adalah gambar-gambar dari dataset yang telah kita pilih seberapa akuratkah deteksi pada gambar ini. Nah, baik, selanjutnya setelah itu kita langsung masuk ke dalam programnya. Nah, sini kita masuk ke dalam programnya. Nah, setelah kita masuk, kita menggunakan pemrograman yang namanya Visual Studio Code. Nah, sekarang kali ini langsung kita run saja agar cepat. Pada proses tadi ini, kenapa sih kalau pada saat di run di prosesnya lama? Itu dikarenakan dashboard-nya yang saya pakai menggunakan CPU, bukan menggunakan GPU. Jadi proses untuk running-nya itu lumayan lama, dan untuk disarankan untuk varian yang laptopnya mungkin memiliki spek di atas NVIDIA berapa, di atas NVIDIA lah istilahnya, biasanya di atas NVIDIA menggunakan yang GPU. Di sini saya akan memanggil contohnya image yang akan saya deteksi. Ini di sini kita ketikkan Python spasi detect underscore max underscore image .py. Dan setelah itu strip 2 kali image, nah, image spasi samples cari masker DPG. Nah, kenapa kita DPG? Nah, di sini sedikit saya jelaskan.
pemanggilannya bisa menggunakan di example ini data kalian yang kalian masukkan, misalnya kalian masukkan di folder yang namanya A atau folder yang namanya B. Di sini nanti kalian namai folder itu kalian panggil B atau A. Sedangkan ini saya masukkan ke folder yang namanya example garing masker. Masker itu nama contoh yang kita akan prediksi, yang kita akan deteksi akurasinya seberapa. Sedangkan di sini .jpg atau di sini kalian dapat istilahnya kalian formatnya di jpg atau di png atau yang lain. Nah, setelah itu kita enter, kita tunggu lagi proses runningnya. Setelah kita tunggu proses runningnya, nah di sini memanggil info loading face detector model, loading face next detector model. Setelah ini, nah setelah ada info detection, nah nanti akan muncul info deteksi. Di sini ini hasilnya dari proses tadi. Akurasinya bisa dilihat di sini. Akurasinya ada yang 85, ada yang 99,3, ada yang 94, ada yang 97, ini 99,97%. Kenapa sih akurasinya ini bisa beda-beda? Dikarenakan objek kita itu ada yang fokus di kamera atau yang tidak fokus di kamera. Ini ada permasalahan, kenapa sih Mbak yang ada di depan sini tidak bisa terdeteksi oleh program ini, karena objek yang ada di depan sini itu tidak fokus, sedangkan yang di belakang sendiri pun jika di belakang sendiri fokus, di belakang sendiri fokus, maka akan terdeteksi. Jadi mungkin ini yang jadi dapat disimpulkan kesimpulan dari deteksi image, dari deteksi pada gambar ini, gambar yang non masker ataupun yang memakai masker, ketepatannya hampir 100%. Dan pengaplikasian real time-nya akan dijelaskan secara tersendiri oleh teman saya yang bernama Aditya Teman. Untuk teman saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menguji coba program dari deteksi masker secara real time. Saya running programnya melalui terminal yang ada di aplikasi yang saya gunakan, yaitu Visual Studio Code. Nah, jendela dari scan wajah sudah terlihat, sudah muncul. Di sini AI sudah bisa mendeteksi wajah ketika saya tidak menggunakan masker. Kita coba saat menggunakan masker. Nah, begini penampakannya ketika saya menggunakan masker. AI sudah bisa mendeteksi
hingga 90 sekian persen. Ya, begitulah uji coba dari program deteksi masker secara real time. Saya kembalikan kepada Ferian. Terima kasih. Sekian dan terima kasih atas penjelasan aplikasi pendeteksi penggunaan masker sebagai pelaksanaan protokol kesehatan dalam industri. Apabila ada kata-kata yang salah dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em grand hands, say what's up America. Half of you should know me, right?